Selamat pagi Pak Erik. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini tadi lagi ada tugas untuk misi LK2, identifikasi masalah ya. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa saja sih menurut Pak Erik faktor-faktor yang menyebabkan motivasi belajar anak itu lemah, khususnya dalam bahasa Inggris atau dalam secara global juga Pak? Sebenarnya kalau untuk motivasi anak dalam belajar berkurang itu karena emang ada beberapa faktor yang harus diperhatikan juga. Karena dalam sistem pembelajaran itu ada yang namanya faktor pendukung juga. Dan faktor pendukung ini misalkan adalah karena faktor keluarga, faktor lingkungan, dan juga ada juga yang namanya faktor dari sekolah itu ya. Dari sekolah itu bisa jadi karena emang gurunya yang belum kreatif ataupun harus motivasi lagi dalam pembelajarannya. Nah, yang pertama dari guru, dari lingkungan keluarga juga. Apakah di lingkungan keluarga tersebut dalam keadaan nyaman atau tidak? Karena biasanya kalau emang refresh ataupun segar anaknya ketika di rumahnya itu, datang ke sekolah pun akan pasti semangat pun belajar. Begitupun kalau di metode pembelajaran ataupun guru yang mengajarnya itu sangat berpengaruh juga karena kalau emang misalkan gurunya memberikan motivasi terbaik ataupun pembelajarannya yang terbaik baik dari segi metode ataupun penyampaian materinya, itu otomatis anak pun akan wah ini pembelajaran yang saya suka walaupun itu pelajaran kimia ataupun fisika sekaligus selama metode itu menyenangkan. Apalagi ditambah guru yang bisa mengatur lingkungan kelasnya itu atau menghidupkan kelas, maka motivasi anak untuk belajar itu semakin tinggi juga sih. Tapi kalau 3 faktor tersebut salah satunya kurang, ya udah pasti motivasi itu kurang juga. Apalagi kalau misalkan di keluarganya misalkan ada problem atau apa ketika di rumahnya, otomatis ke sekolah pun mereka udah tidak ada semangat lagi. Makanya kalaupun mereka misalkan tidak semangat, ya salah satunya itu dari pembelajaran gurunya. Jangan sampai monoton di sini hanya mendiktekan atau menulis di bawah aja. Gitu. Dari penerangannya kurang. Jadi ada 2 faktor ya, dari guru dan juga siswanya. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu kita kan udah ada di zaman milenial nih, harusnya kita sudah memaksimalkan penggunaan handphone lah minimal ya dalam kegiatan pembelajaran. Nyatanya guru dan siswa pun belum bisa mengoptimalkan penggunaan handphone tersebut. Kira-kira apa sih Pak yang menyebabkan guru tersebut itu belum bisa memaksimalkan penggunaan handphone sebagai media pembelajaran device? Nah, kebetulan kalau untuk yang namanya sekarang kan udah masuk ke generasi Z itu generasi yang dimana semua sudah menggunakan teknologi. Nah, terutama dari sebenarnya kalau untuk penggunaan teknologi di handphone juga itu berpengaruh dari peran guru juga sih sebenarnya, dari peran guru juga yang dimana guru tersebut minimal harus menguasai teknologi juga. Karena emang mungkin ada beberapa faktor terutama dalam pembuatan aplikasi ataupun model pembelajaran yang menggunakan handphone, itu biasanya mereka hanya bertahan di satu sumber belajar aja, misalkan kayak YouTube aja gitu atau apa gitu. Jadi tidak membuat misalkan kayak memanfaatkan aplikasi atau web yang ada yang sudah ada lah, maksudnya kayak dari Kemendikbud gitu, udah dikasih gitu kan yang namanya aplikasi-aplikasi itu, tapi mereka juga belum tahu gitu cara penggunaannya, sehingga ketika anak membawa handphone ke sekolah itu atau misalkan untuk praktek belajar itu mereka kurang. Ditambah lagi kalau misalkan dalam segi penggunaannya ada batasannya, maka biasanya batasannya itu sendiri yang nantinya membelenggu ke mereka. Oh, kita disuruh bawa handphone menggunakan teknologi, tapi misalkan kekurangan dari ibu guru atau bapak gurunya juga nggak menguasai, akhirnya tadi itu handphone hanya digunakan sebagai alasan aja untuk belajar. Oh gitu ya, jadi ini dinilai dari sisi gurunya. Ya. Kalau dari siswanya sendiri Pak seperti apa? Kalau dari siswanya sendiri, karena emang sekarang metode pembelajaran di handphone itu berpatokan kepada jaringan ya. Biasanya apalagi yang kalau di daerah-daerah kita sih kan jaringan itu agak lumayan kurang lah. Terus ditambah lagi kan tidak semua orang juga ada paketnya gitu kan,
atau misalkan dari faktor ekonomi mereka harus memanfaatkan. Itu juga salah satu kekurangan ini. Apalagi kalau anak-anak yang sudah terkena virus main game itu susah untuk menerapkannya. Jadi penggunaan teknologi itu dianggapnya ya udahlah biasa-biasa aja gitu, karena emang dari segi pemanfaatannya tidak dimaksimalkan oleh anaknya. Atau misalkan orang tua pun coba kamu misalkan harus kayak gini dengan menggunakan handphone ini harus kayak gimana, karena emang mungkin dari tuntutan juga sih sebenarnya tidak ada. Jadi anak-anak keterbiasaannya itu ya udah gitu, nggak berlanjut gitu, nggak berlanjut ke arah yang lebih baik lagi gitu. Oke, terima kasih Pak Erik atas waktu dan pemaparannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu langkah saya untuk mempermudah dalam proses tertentu. Terima kasih sekali lagi. Siap, semoga sukses. Amin.